Tak record deh. Sih. Kita hitung ya. J, Oh. Pro, Lu. Assalamualaikum, Bu Tirana. Pada presentasi kali ini, kita akan menjelaskan tentang final project kita, yaitu project yang sudah jadi, tentang aplikasi kita yang bernama Satu Arah. Jadi, pertama-tama eh, akan kami perkenalkan anggota kelompok kita. Yang pertama adalah ada saya sendiri. Yang kedua juga ada Muhammad Haris Rahmatullah. Yang kedua, yang ketiga ada Muhammad Tarik Adakil. Yang keempat ada Dionysius Suryajaya. Dan yang kelima ada Satria Chandra Kusuma. Dan yang terakhir ada Fayat Rizky Samsami. Oke, next. Nah, untuk yang latar belakang akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Fayat. Silakan Saudara Fayat. Oke, jadi pada pada proyek kami, nah jadi seperti yang kita tahu, peraturan lalu lintas ini dibuat dengan tujuan untuk mengatur lalu lintas. Nah, namun pada fakta dan kenyataannya masih banyak ditemui pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm, melawan arah, ugal-ugalan, berbonceng tiga, dan sebagainya, seperti yang sudah ada pada gambar ini. Nah, oke. Jadi penggunaan AI dalam menegakkan peraturan lalu lintas merupakan eh, salah satu solusi terbaru yang ampuh untuk diterapkan. Jadi eh, jadi pelanggaran-pelanggaran di atas yang terkadang tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian akan secara otomatis dicatat dan didata oleh AI. Nah, jadi dalam proyek kami, kami sudah membuat rute eh, seperti contohnya eh, jika jika ada pelanggar lalu lintas yang melanggar seperti contohnya kita semisal berada di Jalan Tugu dan ingin pergi ke bank yang berada di Jalan Kahuripan, dan karena tidak ingin mengambil jalan memutar yang jauh pada Jalan Mojopahit dan Jalan Jenderal Basuki Rahmat, jadi kita langsung melawan arah di Jalan Kahuripan. Nah, AI akan mendeteksi tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran. Nah, selain itu juga kasusnya yang ada di Malang ini, eh, pada tanggal 25 Agustus 2023, pemerintah Kota Malang telah menerapkan rekayasa lalu lintas di beberapa jalan di Kota Malang. Nah, berbagai respon masyarakat disuarakan kepada pemerintah kota. Ada juga banyak respon positif dan juga banyak respon negatif dikarenakan banyak laka- respon positifnya yaitu dapat mengurangi kemacetan. Nah, untuk respon negatifnya, eh, se- banyak masyarakat yang mengalami shock karena banyak aktivitas mereka yang terganggu karena perubahan peraturan lalu lintas. Jadi seperti itu. Nah, untuk deskripsi project akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, deskripsi proyeknya sendiri yaitu kami membuat aplikasi bernama Satu Arah ini yang akan digunakan sebagai solusi untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas, khususnya pelanggaran melawan arus setelah diberlakukannya rekayasa jalur satu arah. Lalu di sini kami menerapkan atau fokus pada struktur data graf dan penerapan metode rute terpendek Dijkstra. Aplikasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi arus lalu lintas arah atau tidak, tetapi juga mendeteksi apakah rute yang sudah diberikan itu optimal sesuai dengan tujuan pengguna atau tidak. Dalam pengembangannya, proyek ini berpotensi menghasilkan metode khusus yang lebih sesuai jika metode Dijkstra tidak sepenuhnya relevan atau optimal. Next, di sini kami menggunakan bahasa pemrograman Java. Next. Nah, di sini ada ilustrasi untuk
metode grafnya. Di sini kami mengubah tiap jalan di Malang menjadi sebuah graf dan tiap jalan merupakan node dan ada keterangan apakah ya satu arah atau tidak ditentukan dari edge-nya. Oke, next. Berikut ada nama-nama jalan yang telah dikonversikan menjadi directed graph. Oke, next. Baik, kemudian ini adalah bagian dari Java, dari program kami. Yang pertama adalah get connection nodes. Ini digunakan untuk mencari koneksi node yang terhubung dari current node saat ini. Apakah ada node lain yang terhubung? Kemudian ada find direct path. Ini digunakan untuk mengecek apakah dari start node ini ada jalur yang terhubung langsung ke end vertex-nya. Kemudian ada is reverse path. Nah, semisal ada lokasi kita saat ini berada di titik A, kemudian kita mau menuju ke Unvertex yang berada di titik B, lalu tidak ada panah yang mengarah ke titik B, artinya melawan arus, maka metode ini akan mengembalikan nilai true. Kemudian akan digunakan di metode utama, yaitu metode detect road direction. Nah, metode detect road direction ini akan menggabungkan tiga metode tadi, sehingga jika user akan menginputkan semisal dari rute Bromo ke Semeru, maka tidak bisa dari Bromo langsung ke Semeru, sehingga harus memutar melewati jalan lain. Seperti itu. Nah, ini metode detect road direction-nya. Di sini menggunakan array list untuk menyimpan node-node yang sudah dikunjungi, yang sudah dicek, sehingga nanti akan ditemukan menggunakan eh, metode yang tiga tadi, metode untuk mengecek mana jalur yang langsung menuju ke end vertex-nya. Next, next. Oh ya, lalu di sini ada sitemap. Ya, dalam sitemapnya itu pertama ada landing page, dashboard, rute, lalu ada panduan. Next. Nah, ini adalah tampilan landing page-nya. Jadi saat kita membuka aplikasi, jika ingin menggunakannya, tinggal kita pencet mulai saja. Next. Lalu ini ada tampilan dashboard dari aplikasi kami. Next. Nah, lalu ini ada panduan. Di sini tuh berisi di dalam panduan ini berisikan hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat kita sedang berkendara. Di sini juga berisi pasal-pasal pelanggaran hukum. Nah, contohnya aja seperti pasal jika tidak menggunakan helm, lalu pasal tentang jika tidak memasang plat nomor, dan lain sebagainya. Next. Nah, lalu di bagian rute ini tuh di sini berguna untuk mencari apakah jalan tersebut satu arah atau tidak. Kita tinggal memilih kita mau memulai dari jalan apa untuk rute kemana dan nanti akan dari aplikasinya akan memunculkan jalan tersebut satu arah atau tidak. Next. Baik, untuk demo akan saya lanjutkan. Eh, baik, akan saya share screen. Jadi ini adalah NetBeans ya. Kami mengodingnya pakai NetBeans. Lalu langsung saya run saja. Jadi di sini tampilan awal tadi sudah disebutkan sama saudara Torik. Di sini ada landing page, itu ada logo kami. Langsung klik saja mulai. Kita masuk ke rute ke menu rute ya. Jadi kita coba ke Jalan Semeru. Maaf, dari jalan kita coba saja Jalan Merapi ke Jalan Semeru.
Nah, di sini bisa ya. Terus lanjut lagi, kita coba dari jalan RSCAD, lanjut ke jalan Kemapel. Eh, Sepertinya ini salah nama. Jadi ini masih sensitif case sekali. Jadi kalau semisal kurang titik dan koma itu bisa salah. Baik, untuk contoh selanjutnya eh, kita bisa cari jalan yang berbeda arah ya. Bisa dari hmm, jalan dari jalan bentar, Semeru ke Merapi. Sepertinya tadi sudah dicoba. Oh, belum. Nah, ini. Jadi dari Merapi ke Semeru ini tidak ada jalannya karena di sini dia tidak ada rute untuk jalan ke Semeru. Jadi di sini langsung terdeteksi. Jadi harus ke RSDRI dulu baru bisa ke Semeru. Di sini ini terbukti melawan arus. Oke. Sekian. Oh, maaf. Jadi di sini juga ada panduan juga. Kita bisa mengklik tiap menu-menunya di sini. Ada helm untuk anjuran untuk menggunakan helm, tidak melawan arus dan lain-lain sebagainya. Oke, sekian demo dari saya. Selanjutnya akan ada kesimpulan yang dibawakan oleh Saudara Satrio. Baik, jadi kesimpulan dari program ini adalah program ini eh, bukan untuk menentukan jalur terdekat dan tercepat yang mana, melainkan untuk menentukan apakah jalan ini satu arah atau tidak. Simpelnya seperti itu. Jadi user nanti akan menginputkan dia berada di lokasi mana dan akan menuju kemana. Sehingga semisal jalannya ini benar dan tidak melawan arus, maka output yang akan keluar seperti yang ditampilkan di GUI tadi. Dan jika melawan arus, maka ya akan keluar output perhatian Anda melawan arus. Seperti itu. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.